Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya, channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah audiobook yang ditulis oleh Muhammad Yasin yang berjudul Buya Hamka dan Manhaj Salaf. Memasuki bab selanjutnya, yaitu bab tuduhan-tuduhan dusta kepada Buya Hamka. Memasuki tuduhan kedua, yaitu Buya Hamka dituduh mengikuti ritual yasinan dan tahlilan. Tuduhan dusta ini dibongkar oleh Al-Akh Haidar Musyafa hafizahullah di dalam salah satu karya tulisnya Memahami Hamka, The Untold Stories. Pada halaman 41 sampai 44 beliau menjelaskan, Hamka adalah seorang ulama yang mengutamakan persatuan umat. Oleh karenanya tak heran jika dia sangat menghormati perbedaan. Baginya perbedaan adalah keragaman yang akan mendatangkan rahmat dari sisi Allah Azza wa Jalla jika disikapi dengan benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, Hamka juga dikenal sebagai ulama yang toleran kepada yang beda keyakinan. Sayangnya persepsi kebanyakan orang terhadap Buya Hamka rahimahullah sering salah. Buya Hamka rahimahullah selalu diidentikan sebagai seorang yang berpandangan keras dan kaku. Dia dianggap sebagai muslim kolot yang tidak bersedia berkompromi dengan golongan yang tak sepemikiran dengannya. Padahal Hamka rahimahullah adalah seorang ulama yang sangat lembut hatinya dan sangat bijak dalam berdakwah. Seorang da'i dan mubaligh yang berusaha merangkul semua golongan untuk kemudian diajak bekerja sama meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Prinsip yang selalu dipegangnya adalah semakin tinggi ilmu, semakin sedikit menyalahkan yang lain. Meski begitu, Hamka rahimahullah tak pernah sepi dari pemberitaan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Akhir-akhir ini di media sosial banyak berseliweran tulisan yang menyatakan bahwa di masa tuanya Hamka melakukan tahlilan. Bahkan banyak yang menulis seolah-olah dikutip dari perkataan Hamka rahimahullah sendiri. Dulu saya tidak tahlilan karena baru membaca satu kitab saja. Setelah membaca ribuan kitab, akhirnya saya mantap melakukan tahlilan. Sampai buku ini ditulis, tidak diketahui secara pasti siapa yang pertama kali menyebarkan berita tersebut. Bisa jadi kelompok yang menyebarkan berita tersebut bermaksud baik, hendak menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa Buya Hamka rahimahullah adalah ulama milik semua golongan. Meski kenyataannya beliau besar dan tumbuh dari persyarikatan Muhammadiyah yang mengusung gerakan pembaharuan Islam. Bisa jadi kelompok yang menyebar berita itu berharap umat Islam di Indonesia ini akan kembali bersatu setelah mengetahui bahwa ulama besar Hamka rahimahullah juga melakukan suatu amalan yang menjadi amalan penting bagi salah satu golongan Islam terbesar di negeri ini. Wallahu alam bishawab. Pada bulan Desember 2016,
Penulis menanyakan hal ini langsung kepada Bang Yushron Rushdi yang meninggal tahun 2017 melalui pesan WhatsApp. Jawabnya, Hamka adalah seorang ulama salaf yang senantiasa menyandarkan seluruh amal perbuatan yang dilakukan pada Al-Quran dan mencontoh langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika suatu amalan tersebut dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, maka Hamka akan melakukannya. Namun, jika amalan itu tidak memiliki dasar yang jelas, Hamka tidak melakukannya. Soal tahlilan, sepanjang hidupnya, menurut Yushron, Hamka tidak pernah melakukannya, sehingga berita-berita yang berseliweran di media sosial itu dianggap hanya sebagai klaim pihak tertentu yang tidak memiliki dasar valid. Selain dari Yushron, penulis juga berupaya mencari data pembanding untuk mencari kebenaran berita tersebut. Sampai akhirnya diperoleh jawaban yang dimuat di laman www.sangpencerah.com. Artikel yang diberi judul meluruskan fitnah terhadap Buya Hamka soal tahlilan dan dibaiat Abah Anom. Ini dimuat pada tanggal 20 November 2015. Artikel itu kemudian dimuat di laman www.panjimas.com dengan judul dan isi konten yang sama persis pada tanggal 24 November 2015. Di kedua artikel tersebut, penulisnya mengemukakan jawaban atas tulisan-tulisan yang tersebar di media sosial yang menyatakan bahwa di usia senjanya Hamka tahlilan. Justru kami mendapat kesaksian dari santri-santri di Al-Azhar, salah satu Ustadz Harun Abdi yang menyatakan bahwa dirinya pernah belajar langsung kepada Buya Hamka. Ustadz Harun Abdi menyatakan bahwa sampai akhir hayatnya Buya Hamka tidak pernah menganjurkan untuk melakukan upacara tahlilan. Bahkan ketika istri Buya Hamka, Siti Roham, meninggal pun tidak ada upacara tahlilan. Ustadz Harun Abdi juga menyatakan bahwa Buya Hamka adalah sosok yang sangat menghormati ulama-ulama lain dari golongan manapun. Meski demikian, Buya Hamka adalah orang yang sangat teguh dalam memegang prinsip. Oleh karena itu, kiranya umat Islam tidak mudah percaya dengan cerita-cerita yang dikarang oleh orang lain soal Buya Hamka demi untuk mendukung atau menguatkan suatu amalan tersebut. Ritual yasinan dan tahlilan sudah sejak lama dikritik Hamka. Bagi penulis, wajar jika pengarang roman di bawah lindungan Ka'bah itu tidak sepakat dengan dua amalan yang sudah menjadi tradisi yang diwariskan turun-temurun oleh umat Islam di Jawa tersebut. Selain karena Hamka lahir dari kultur budaya yang berbeda, juga karena dia termasuk ulama yang mengadopsi pembaharuan ajaran Islam yang bertujuan mengembalikan ajaran Islam sesuai ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketidaksepakatan Hamka rahimahullah terkait dengan yasinan dan tahlilan ini beliau tuangkan dalam karyanya yang berjudul 1001 Soal Kehidupan. Sebagaimana penulis kutipkan berikut ini, pembacaan surah Yasin untuk orang yang sudah meninggal pun tidak ada ajaran yang sah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran yang ada hanyalah anjuran membacakan surah Yasin kepada orang-orang yang hendak meninggal, agar terasa olehnya betapa perpindahan hidup dari alam yang fana ini ke alam baka. Bahwasanya yang akan menyelamatkan kita di akhirat hanyalah amal kita semasa hidup. Namun demikian, hadis anjuran membaca surah Yasin itu pun termasuk hadis yang dhaif pula.
tidak boleh dijadikan hujah buat beramal. Setelah nenek moyang kita memeluk ajaran Islam, belumlah hilang sama sekali kepercayaan animisme itu, sehingga berkumpul-kumpulan orang di rumah orang yang ditimpa musibah kematian pada hari tersebut itu sebagai warisan purbakala. Cuma diganti mantra-mantranya cara lama dengan membaca Al-Quran, terutama surah Yasin. Sampai di sini perkataan beliau rahimahullah. Kesimpulan, lagi-lagi fitnah dan tuduhan dusta yang sangat memalukan sekali untuk membela suatu amalan yang diyakini berasal dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal tidak sama sekali. Mereka berani berdusta alias menghalalkan segala cara untuk membela amalan bid'ah tersebut. Mereka berani berbohong atas nama Buya Hamka rahimahullah, bahwasanya kata mereka Buya Hamka di masa tuanya makin bijaksana dan toleransi dengan mengikuti acara ritual yasinan dan tahlilan. Pada waktu mudanya membid'ahkan karena baru baca satu buku saja. Alhamdulillah ala kulli hal, semua tuduhan itu langsung dibongkar oleh pihak keluarga dan murid-murid terdekat Buya Hamka rahimahullah, bahwasanya itu ada kedustaan besar yang sudah lama tersebar di media sosial. Demikianlah tuduhan yang disematkan oleh Buya Hamka. Semoga kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang ditulis oleh Muhammad Yasin berkaitan Buya Hamka rahimahullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.